Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fil daraini amin radhiyallahu ankum. Wal Qudai, hadis riwayat Imam Al-Qudai fi Musnad Asy-Syihabi an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As-sadaqatu tamna'u mitatas su'i. Ada yang membaca maitatas su'i, tapi saya lebih condong mitatas su'i. As-sadaqatu, bersedekah itu, tamna'u, bisa mencegah mitatas su'i, mati yang mengenaskan. Wa Tabrani an Uqbah bin Amir, hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, annas sadaqata la tudfi'u an ahliha harral quburi wa innama yustadhallul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Annas sadaqata, bahwasanya sedekah itu la tudfi'u, dapat mendinginkan atau dapat menghilangkan an ahliha, dari ahlinya, dari orang yang bersedekah itu, harral kuburi, tentang panasnya alam kubur. Wa innama, dan sesungguhnya, yustadhallu, dinaungi, al mu'minu, orang mukmin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi dhilli sadaqatihi, ada pada naungan sedekahnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali pagi hari ini kita mendapatkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihatnya adalah Rasulullah menganjurkan kita menjadi orang-orang ahli sedekah, menganjurkan kita supaya kita jadi orang demen sedekah. Ya, sedekah itu i'ta'u kulli syai'in ila ghairihi. Sedekah itu memberikan sesuatu dari apa yang dia miliki kepada orang lain, itu namanya sedekah. Kalau sesuatu itu berupa materi, maka tentu akan ada nilai di sisi Allah. Kalau kita sedekahnya harta, ya, dibagikan kepada orang lain, Allah menyebutnya yuqridullaha qardan hasanan. Ya. Kalau kita sedekah, kita berbagi, Allah menyebutnya kita meminjamkan pinjaman baik kepada Allah. Kita meminjamkan pinjaman kebaikan kepada Allah. Padahal kebaikan itu asalnya dari Allah. Tapi Allah membahasakan dengan qardun hasan. Firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Siapa orang yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman-pinjaman kebaikan berupa senang berbagi, sedekah dan yang lain, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan, Allah akan mengembalikan padanya dengan kembalian yang berlipat-lipat banyaknya. Ya. Jadi dikembalikannya oleh Allah berlipat-lipat banyak keuntungan pahala. Baik itu keuntungan dari sisi keberkahan maupun keuntungan dari sisi tambahnya pahala sebab kita sedekah. Salah satu di antara keberkahan dari orang yang bersedekah itu, bahwa orang yang bersedekah, sedekahnya tamna'u mitatas su', bisa mencegah dari mati yang mengenaskan.
As-shadaqatu tamna'u mitatassu' bikasril mim lil hayati. Sedekah itu bisa mencegah kematian yang mengenaskan, ya, dengan huruf kasrah mimnya, itu maknanya lil hay'ah, keadaan kematiannya, ya, keadaan kematiannya itu kematian yang mengenaskan. Ai al-mautu bihalatin wa hay'atin wa syani'atin, ya. Mati itu, ya, bisa keadaannya, bisa sebabnya, ya, bisa bermacam-macam model, ya. Kalau mati dari sebab hay'ah, keadaan, itu contohnya kal mauti hirfan wa hadman, ya, wa nahwi dzalik, ya. Seperti orang mati tenggelam, ya. Orang mati ketindih benda-benda berat, ya, kerobohan lemari, ya, mati, atau ketabrak kereta, atau tenggelam, atau ya kebakaran sampai gosong, ya. Nah, itu namanya hayatil maut, ya, keadaan atau kondisi kematiannya. Kondisi kematiannya mengenaskan. Kalau matinya boleh jadi husnul khotimah, ya. Contohnya begini, orang mau tidur, sebelum tidur dia zikir, dia doa. Dia zikir, dia doa, lalu tidur. Berarti tidurnya terhitung sedang ibadah. Rumahnya kebakaran, ya. Akhirnya ini orang mati pada kondisi gosong terbakar. Ini matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Matinya husnul khotimah karena dia tidurnya dalam keadaan ibadah, sebab mau tidur dia zikir, dia doa. Jadi la min hayatil amal lakin min hayatil, la min jihatil amal lakin min jihatil hay'ah, ya. Bukan mati karena sebab perbuatan yang buruk lalu kemudian dia mati, ya, jadi su'ul khatimah, tapi mati pada kondisi kematian yang mengenaskan, ya. Mati ketabrak kereta, ya, dia ahli ibadah, ya, sholat 5 waktu dia jalanin, ya, apa dan sebagainya. Cuman karena memang pendengarannya kurang, ya, kurang jelas, ya, udah tahu budek mainannya di rel kereta, ya, ujung-ujungnya, ya, itu dikelaksonin kereta sebegitu kencengnya, nggak dengar, diteriakin orang-orang, nggak dengar juga, udah kelindes dia, ya. Itu namanya mitatussu, ya, mati yang mengenaskan. Atau tenggelam, ya, ya, dan sejenisnya. Karena itu kematian yang seperti ini bisa diikhtiarkan lewat sebab kita sering-sering bersedekah. Saya itu pernah, tapi dulu waktu zaman masih sekolah, ya. Jadi ini kereta kan lewat, terus kereta yang satu lewat juga. Saya pikir kereta cuma satu, ya. Ya. Di palang pintu itu, karena saya jalan kaki, ya, palang pintunya sudah dibuka, kereta yang satu sudah lewat. Saya pikir sudah nggak ada kereta lagi, nggak taunya itu kereta simpangan, ya. Kereta simpangan, ya. Begitu sudah nyebrang, kereta yang satu sudah lewat, saya nyebrang,
tahu-tahu nengok kiri, kepala kereta sudah di depan kita. Ya Allah, kalau ajalnya sampai di situ, udah habis. Nah itu namanya mati mengenaskan. Bisa diikhtiarkan lewat sering-sering kita bersedekah. Qala al-Manawi wa Abu Zar'ah laisa ma'nahu anna al-'abda yaqdiru lahu mitatas su' fatadfa'uha as-sadaqatu balil asbabu muqaddaratun. Jadi maknanya bukan berarti seorang hamba itu bisa menakdirkan mati mengenaskan lalu kemudian merubahnya dengan bersedekah. Bukan begitu. Bukan saya mau sedekah biar enggak mati mengenaskan. Jadi bukan karena apa yang dia kerjakan, tapi sebab bersedekah itu Allah memberikan kehendak kematian yang mengenaskan digantinya dengan kematian dengan cara-cara yang baik. Gitu. Jadi tetap penggeraknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sababiyahnya sebab sering-sering sedekah. Jadi sedekah itu cuma sababiyah. Jangan kemudian pede, percaya diri. Gua udah sedekah mulu nggak bakal mati tabrakan. Naik motor lepas stang, kenceng. Nggak bakalan saya mati tabrakan. Kenapa? Saya udah sedekah. Nggak begitu. Tapi sedekahmu itu menjadikan sebab ketentuan Allah pada ketentuan-ketentuan yang baik. Baik. Kemudian mencatatkan hadis Imam Tabrani dari sahabat namanya Uqbah bin Amir. Anna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral quburi wa innama yustadhallul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghindarkan dari panasnya siksa kubur. Dan sesungguhnya sedekah itu dapat menaungi pada orang yang bersedekah, yaitu orang mukmin di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini akan melewati sesudah alam dunia namanya alam kubur. Harus kita bedakan, ada alam kubur, ada kuburan. Kalau kuburan fisiknya, jasad kita, kalau nyawa ini sudah nggak ada, roh udah keluar, diurusin sama yang hidup, jasad kita disimpan, bahasa halusnya disimpan, bahasa kasarnya dibuang, dibuang ke kuburan, digali, masukkan, diurus dengan cara-cara sebagaimana mestinya orang muslim. Udah, jasadnya asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Maka kalau habis selesai ngubur, kita sudah doain itu jenazah, kita ambil segenggam tanah, lalu kita ngomong minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu fiha dari tanah, khalaqnakum kami ciptakan kalian, wa minha dan dari tanah dan kembali ke tanah, nu'idukum kita kembalikan, dan kepada tanah kami kembalikan kalian, wa minha
dan dari tanah itu pula nukhrijukum taratan ukhra, ya, kami keluarkan pada waktu yang lain. Itu sunnahnya begitu, ya. Nah kalau lagi ngepel tanah buat bantal, itu dianjurkan baca inna anzalna, ya. Baca inna anzalna supaya ada keringanan adab kuburnya. Tapi kalau selesai ngubur, ya, itu kita ambil tanah, ya, kita baca itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuh, taruh tuh. Dah. Nah kalau di Arab sana karena nggak ada tanah, ya, yang diambil batunya taruh di, ya, sekitar kepala situ. Atas belah utaranya. Nah itu anjuran seperti itu. Jadi kuburan buat nyimpen jasad, rohnya kemana? Ke alam kubur, ya. Maka kalau orang pingin melihat siksa kubur, kemudian kuburan orang yang tukang dosa itu dikuburnya nggak ditutupnya nggak pakai tanah, pakai kaca, ya. Ditutupnya pakai kaca yang tebal supaya bisa kelihatan, ya. Coba katanya dihimpit bumi, ya. Dihimpit bumi dan dibakar api, kata penyanyi siapa? Ida Laila, ya. Dihimpit bumi dibakar api, ya, sebagai balasan kan gitu kan, ya. Hidup di dunia. Itu kalau kita ngelihat jasad jenazah di kuburan ditutup kaca biar kelihatan, itu jenazah tetap aja begitu, ya, ya. Tidur miring ngadep ke kiblat tetap aja nggak berubah, karena ini fisiknya, jasadnya. Sementara tentang nikmat kubur, siksa kubur terkait dengan roh, jiwa, ya. Maka kalau kita ingin lihat orang dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur, mati dulu kita, nah, baru nanti lihat, ya, bahwa tetangga kita ini, tetangga sebelah yang dikubur itu dapat nikmat atau dapat siksa. Kalau belum sampai di tempatnya sana, nggak bakal bisa lihat, ya, kecuali orang-orang tertentu yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ai anil mutasaddiqina biha liwajhillahi ta'ala khalisan, ya. Ya. Bahwa sedekah itu bisa mendinginkan, ya, bagi orang-orang yang telah bersedekah dengan sebab niat karena Allah dan ikhlas. Harral kubur ay adzabaha wa karbaha, yaitu siksanya dan, ya, panasnya. Ya. Fakama annal mutasaddiq adfa'a bi sadaqatihi hararatal ju', sebagaimana, ya, bahwa orang yang bersedekah itu bisa bisa menutupi, bisa memenuhi lewat sedekahnya, ya, panasnya orang yang perutnya lapar. Ya. Orang kalau kelaparan kan perutnya panas, perutnya panas nih, ya Allah, emang belum makan, belum, ayo ke warung yuk, warung makan tuh. Begitu udah makan, adem tuh perut. Nah, gitu. Jadi ademnya perut orang yang dikasih sedekah makan menjadikan sebab nanti ademnya kita, ya, saat kita ada di perut bumi, di alam kubur. Wa qala Makhul at-Tabi'i, ini di sarahnya di kitab Bapak nggak ada. Berkata Imam Makhul, ya, at-Tabi'i rahimahullahu taala, idza tasaddaqatil mu'minu ista'dzanat jahannamu. Kata Imam Makhul, kalau orang mukmin bersedekah, neraka jahanam minta izin sama Allah. Antas judalillahi syukran,
untuk sujud kepada Allah menandakan syukur ala khalasin wahidin min ummati Muhammadin min adabiha, atas selamatnya seseorang dari umat Nabi Muhammad yang bakal dapat siksa. Jadi kita sedekah nih, itu neraka jahanam minta izin kepada Allah, sujud kepada Allah, sebab karena kita sedekah kita selamat dari siksa api neraka. Nerakanya jahanam, neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu dikhususkan untuk orang mukmin. Di kitab Nurul Dhalam disebutkan abwabun niran wa tabaqatuha sab'un. Pintu neraka itu dan tingkatannya ada 7. Tingkatan neraka yang pertama namanya jahanam. Neraka jahanam itu paling atas, paling atas. Untuk siapa? Li'usatil mu'minina, bagi orang-orang mukmin yang maksiat. Orang mukmin ahli maksiat nanti masuk neraka jahanam. Neraka yang kedua lazo, tuh bawahnya jahanam lazo. Liman lil Yahudi, yaitu untuk orang-orang Yahudi. Kemudian ke bawahnya lagi yang ketiga namanya al-hutamah, neraka hutamah. Untuk siapa? Lin nasoro, untuk orang-orang Nasrani. Kemudian turun lagi level keempat, namanya neraka as-sa'ir. Untuk siapa? Untuk lis-sabiina farqun minal yahud bi'ibadatihimul ijla, yaitu untuk sabiin, penyembah patung berhala. Khususnya adalah kelompok orang Yahudi yang mereka menyembah patung anak sapi. Mereka menyembah patung anak sapi, yaitu patung anak sapi buatan Samiri, Musa Samiri. Itu nanti masuk di neraka Sa'ir. Yang kelima, level yang lebih berat lagi, namanya Sakor, neraka Sakor. Allah pernah tanya sama orang-orang yang masuk neraka Sakor, masalakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu lam nakun minal musallin wa lam nut'imul miskin. Mereka mengatakan, saya nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Kalau orang Islam pernah sholat nggak? Iya, sekalipun sholatnya mungkin setahun 2 kali, tapi pernah sholat. Ada yang sholat sekalipun jarang-jarang, macam kita sholat tapi jarang-jarang. Subuh, nih habis subuh kerja, kerja ntar masuk waktu zuhur sholat, habis sholat zuhur kerja lagi, baru masuk asar sholat. Namanya sholat kita jarang-jarang. Jadi kita nggak sholat terus, nggak. Kalau sholat terus mah capek. Nah, ini orang Majusi itu mereka bilang, saya nggak pernah sholat, kami tidak pernah sholat. Berarti taklif, ketentuan wajib sholat itu berlaku bagi umat Islam, berlaku pula bagi umat di luar umat Islam. Jadi tetap nanti kena ketentuan hukum. Buktinya mana? Ini, kenapa kamu masuk ke neraka Sakor? Sebab kami tidak pernah sholat. Berarti kan harusnya masuk Islam dan sholat. Dan kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Level ke-6 namanya al-jahim, neraka jahim. Liman, untuk siapa? Li abadatil asnam, untuk orang yang menyembah patung, untuk menyembah patung.
Kemudian yang paling berat hawiyah, ya, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu hawiyah itu apa? Narun hamiyah, api yang disekap dalam satu ruangan yang tidak pernah turun suhu panasnya. Itu narun hamiyah. Untuk siapa itu? Lil munafiqin, untuk kalangan orang-orang munafik. Maka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti nerakanya paling bawah. Nama nerakanya neraka hawiyah. Kalau orang mukmin nerakanya mana? Jahannam. Jadi orang mukmin masuk neraka juga. Mukmin yang seperti apa? Orang mukmin yang gemar maksiat. Jadi masuk neraka. Nah, ketika orang itu masuk neraka, padahal di dunianya itu dia orang yang hidupnya senang terus, begitu dimasukin neraka, ya 10 menit aja, terus diangkat lagi, ditanya, fulan, kamu pernah merasakan nikmat nggak di dunia? Jawabnya enggak. Ya, padahal ya, hampir seluruh hidupnya senang melulu di dunia. Jadi lupa ya kesenangan dunia sebab merasakan ya beratnya siksa api neraka. Nah, nanti orang mukmin ini kan di neraka itu, saatnya orang mukmin habis karena siksanya sudah selesai, dibawa ke dalam surga. Kalau jahanam sudah tidak ada lagi penghuninya, maka jahanam ditutup. Ya, kayak warung kalau sudah nggak ada pembelinya, tutup tuh. Swalayan, supermarket tuh, kalau nggak ada pembelinya, tutup sudah, ditutup. Jadi dihancurkan, nanti jahanam itu dirusak oleh Allah karena sudah tidak ada lagi penghuninya, sia-sia ya. Udah nggak buka warungnya, nggak ada pembelinya, bayar pajak juga, udah tutup aja, tutup gitu. Nah, itu keadaan neraka. Jadi berapa tingkatan neraka? Ada tuh 7. Pertama neraka jahanam, kedua neraka lazo, ketiga neraka hutama, keempat neraka sa'ir, kelima neraka sakor, keenam neraka jahim, ketujuh neraka hawiyah. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Wa innama yustadhallul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Dan bahwasanya orang mukmin yang bersedekah besok di akhirat akan dinaungi lewat sedekahnya. Qala al-Hifni yahtamilu annahu haqiqatun. Kata Imam Hifni mengandung makna hakikat. Ya. Fatajassama sadaqatuhu wa takunu fawqa ra'sihi kas-sahab. Ya. Sedekahnya dibentukkan seperti benda. Jadilah dia seperti awan yang menutupi di atas kepala orang yang sedekah sehingga tidak merasakan panasnya padang mahsyar. Au annahu kinayatun, atau itu kinayah. Ya, kinayah itu bahasa sindiran. Kinayatun 'anir rahati yaumal qiyamah min kulli ma yu'dhi. Maksudnya orang itu terbebas dari apa-apa yang menyulitkan besok pada hari kiamat. Orang lain dalam kesulitan, dia dalam kemudahan karena sebab dia mau bersedekah. Jadi mungkin tempatnya masih sama di situ-situ juga, tapi karena dia sedekah, maka sedekahnya itu menjadikan sebab diberikan kesenangan hidupnya. Ya, secara logika aja, secara akal, bahwa orang bersedekah itu
berarti dia sedang mentransfer harta dunia untuk dijadikan harta akhirat. Harta dunianya sedang dikirimkan ke negeri akhirat. Kurirnya siapa? Kurirnya adalah as-sa'il, orang yang minta-minta. Orang minta-minta itu sebagai kurir, nganterin harta kita dari dunia ke negeri akhirat. Berarti kalau ada orang minta-minta itu kita kudunya seneng, terima kasih, karena dia jadi kurir kita, nganterin harta kita yang besok bisa diambil saat ada di negeri akhirat. Seneng, ada kurir yang nganterin barang kita, dia tidak minta upah. Itu as-sa'il, orang minta-minta. Nah, berarti semakin sering kita sedekah, semakin kita banyak bekal buat besok di akhirat. Semakin kita nggak pernah sedekah, berarti kita nggak punya bekal besok di akhirat. Coba Bapak pergi wisata, yang bekalnya banyak bagaimana? Seneng, bahagia, ada makanan dibeli, oleh-oleh dibeli, apa aja dibeli, seneng, duitnya banyak. Nah, kalau orang itu berangkat wisata nggak bawa bekal bagaimana? Gigit jari, lihat kaos cakep, dilihat doang bandrolnya, ya 200.000, udah taruh lagi. Lihat lagi makanan pengen, nggak bisa beli, nggak bawa bekal. Nah, itu kira-kira begitu. Kayak orang kita hidup di masyarakat. Di masyarakat ini yang kaya, yang duitnya banyak, ya tenang aja, malam tidur nyenyak. Yang nggak punya duit, perutnya keroncongan, nggak bisa tidur. Nah, kira-kira begitu. Boleh jadi di sananya sama, di situ-situ juga tempatnya. Tapi karena sedekah itu menjadi bekal bagi dirinya, maka diberikan kenikmatan saat ada di akhirat. Maka lentera pagi saya beberapa hari yang lalu saya sampaikan, kalau orang pingin punya harta yang hartanya tidak dicuri oleh orang, hartanya tidak dimakan oleh belatung jadi bangkai, maka simpanlah harta di langit. Simpanlah hartamu di langit supaya tidak dicuri oleh pencuri dan juga tidak dimakan oleh binatang. Apa maksudnya menyimpan harta di langit? Buat sedekah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Gak ada? Satu lagi hadis pendek. Wal Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu 'alan nar. Man, siapa orang at'ama, yang memberi makan, akhahu, kepada saudaranya, al-muslima, sesama muslim, syahwatahu, keinginannya, memberikan makan sesuai dengan keinginan dirinya, harramallahu, maka Allah mengharamkan, alan nari, Allah mengharamkan baginya, alan nari, untuk masuk ke dalam neraka. Masya Allah, ngasih makan sama teman kita, ngasih makan sama teman kita yang teman kita itu kita tawarin, kamu lapar nggak? Lapar. Yuk makan yuk. Mau makan apa? Kira-kira mau ke warung mana ini? Padang apa peteng nih? Terang apa gelap? Padang apa warteg? Warteg apa warung Megono? Ayo dah pilih yang kamu suka. Udahlah, lidah Pekalongan ya warung Megono dah. Nah, Megono tuh. Kita antar dia makan bareng. Kita traktir, sampai dia kenyang, rapi makan, kenyang, dia tahap, dia ucapan alhamdulillah,
hari ini saya dapat rezeki lewat ente, ya Allah, lapar jadi hilang. Nah itu kata Rasulullah, haramallahu 'alan nar, orang itu diharamkan jasadnya masuk dalam neraka. Kalau begitu bayar supaya tidak masuk neraka mahal apa murah? Mahal apa murah? Ayo pulang ngaji ini kudu saling nawarin nih. Nawarin nasi uduk apa nasi ulam? Nasi ulam apa nasi begono nih? Ayo sebeliin yuk. Supaya ya, diharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Masya Allah. Berarti buat supaya terhindar dari siksa api neraka sesungguhnya bukan barang yang mahal, ya. Bahkan itu termasuk hal yang diberikan kemudahan. Ada satu riwayat dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya, Rasulullah pernah bersabda, ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu selama 60 tahun dia hidupnya cuman berzikir aja di sinagog, ya. Kelentengnya orang Yahudi, masjidnya orang Yahudi, sinagog. Jadi 60 tahun dia pokoknya nggak pernah kemana-mana, nggak tahu pasar, nggak tahu keramaian gitu. Udah, pokoknya ibadah aja 60 tahun. Satu saat dia diajak kawannya ke pemandian umum, ya, pemandian umum. Namanya orang laki nggak pernah lihat perempuan cakep, begitu lihat perempuan cakep hasratnya tinggi. Ya. Ya, akhirnya habis selesai mandi, ya, dia ngajak kenalan dengan perempuan cakep. Nah, ternyata perempuan itu dagangan, ya, dagangan. Singkat cerita, dia berbuat zina. Berbuat zina. Nah, keluar dari tempat pemandian itu, dia lapar, dia beli roti, dua bungkus roti. Ya. Kemudian datang pengemis, datang pengemis minta-minta. Kata dia, nah kesian banget tuh orang minta-minta, udah dikasihin satu, dikasih satu bungkus roti, dimakan sendiri satu bungkus roti. Lalu orang itu meninggal, ya, si Yahudi ini meninggal dunia. Ya, Rasulullah mengkisahkan ibadahnya yang dia kerjakan selama 60 tahun ditimbang dengan perbuatan zinanya masih lebih berat berbuat zina. Ya Allah, ya. Jadi perbuatan zina ini ternyata menghapus nilai-nilai kebaikan lewat ibadah. Ya. Jadi mestinya dia nyemplung neraka karena zina itu tidak tertandingi dari pekerjaan ibadah selama 60 tahun. Kemudian malaikat menyodorkan, ya, timbangan sebab dia sedekah sama orang minta-minta, yaitu sepotong roti, sebungkus roti. Maka dengan sebab sebungkus roti itu terangkat, ya, nilai kebaikannya sehingga bisa menghapus dosa dia berbuat zina. Masya Allah. Nah, ini termasuk kehebatan, keistimewaan orang yang mau bersedekah. Supaya apa? Supaya kemudian, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, lalu kemudian dia naik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Manawi, berkata Imam Al-Manawi, ay narul khuludi allati uiddat lil kafirin, intaha. Kata Imam Nawawi, kata Imam Manawi, dia terbebas dari api neraka, yaitu api neraka yang langgeng, yang api neraka itu disediakan khusus bagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.